Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, Ibu Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang kami hormati Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairatul Idawati. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nidhomi. Yang kami hormati dan yang kami sayangi yakni kedua orang tua kami. Yang kami banggakan teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah. Kembali dengan saya Lana Aulia akan menjelaskan menjauhi istri pada waktu haid, yakni ini terjemahan dari kitab Rawaiul Bayan yang kemudian kami gambar berupa seperti ini. Dalam gambaran kami dengan judul menjauhi istri pada waktu haid ada 4 poin. Yang pertama yakni mana global, yang kedua asbabun nuzul, yang ketiga yakni kandungan hukum. Langsung masuk pada makna global. Saya bacakan dulu ayatnya, yakni wayas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Makna global, yakni makna secara keseluruhan. Ada seseorang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana hukumnya mendekati istri pada waktu haid. Kemudian turunlah ayat ini, yakni qul huwa adza fa'tazilun nisa afil mahid wala taqrabuhun. Nah, maka yakni kotoran, maka jauhilah, maka janganlah, jauhilah seseorang seseorang wanita yang sedang haid, karena dia itu kotoran, maka jauhilah sehingga dia itu mencapai kesucian. Maka campurilah atau berkumpullah secara suami istri yang sesuai aturan, yakni dari jalan yang depan. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yatahhurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Lah, jika istri-istri tadi itu sudah suci, maka kumpulilah, maka boleh berkumpul antara suami dan istri yang sesuai aturan. Kemudian nisa'ukum hartul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Lah, kemudian jika sudah suci, itu diibaratkan dengan itu, istri-istrimu itu ladang-ladangmu. Saya gambar dengan ini sawah nggih. Maka datangilah ladang-ladangmu, seperti diibaratkan ladang, maka datangilah sesuai sesuka hatimu yang kamu sukai, yakni dengan yang sudah diterangkan di atas, yakni berarti dari jalan yang depan begitu. Kemudian yang kedua yakni poin asbabun nuzul, Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Pada ayat 222 itu diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, bahwa Anas berkata, kaum Yahudi berkata, saat istri-istri itu sedang haid, suami-suami itu tidak mengajak makan, minum, dan tidak diajak bergaul di dalam rumah. Kemudian turunlah ayat yang 222 yang berbunyi qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid ila akhirih. Terus ayat yang 223 diriwayatkan oleh Jabir. Jabir berkata bahwa kaum Yahudi berkata, jika seseorang itu melakukan, suami istri melakukan pada jalan belakang dari istri, yakni dubur, maka anaknya itu akan menjadi juling, begitu. Maka turunlah ayat yang 223, nisa'ukum hartul lakum, maka datangilah datangilah sesukamu dengan cara yang dibenarkan, berarti jalan yang benar, gitu. Kemudian yang ketiga yakni kandungan hukum.
Yang pertama, kandungan hukum oleh Imam Ahmad dan Asilmi, gitu ya. Asilmi yang pertama, bahwa seseorang itu batas-batasnya yang boleh dibuat berkumpul untuk suami istri itu menurut Imam Ahmad dan Asilmi itu hanya tubuhnya saja. Imam Ahmad dan Asilmi itu semua tubuh. Itu tidak boleh ketika istri haid itu tidak boleh maksudnya melakukan itu hubungan suami istri, semua seluruh tubuh. Kemudian kalau Abu Hanifah dan Imam Malik itu dari baina surah warubah, maksudnya berarti di antara pusar sampai lutut. Kemudian kalau Imam Syafi'i itu yang tidak boleh lakukan itu hanya vaginanya saja, yang lainnya itu boleh lakukan suami istri. Terus kalau yang dikuatkan oleh pengarang kitab Rawa'iul Bayan yakni Syekh Imam Ali As-Sabuni itu yakni pendapat yang kedua yakni Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau menguatkan yang pendapat kedua bahwa yang tidak boleh sama sekali ketika seorang istri itu sedang haid, yang tidak boleh mendekati itu berarti antara pusar sampai lutut. Berarti mulai pusar sampai lutut itu tidak boleh. Kemudian yang kedua itu kandungan hukum yang kedua yakni menjelaskan tentang kafarat atau denda, bagaimana seseorang yang tetap melakukan hal tersebut jika istrinya itu sedang haid. Itu melakukan hubungan suami istri jika istrinya itu sedang haid. Saya ibaratkan dengan uang karena denda ya bahasanya. Menurut jumhur ulama itu meminta ampunan atau istighfar. Saya gambar gapuro. Kalau istilahnya orang Jawa itu gapuro, nyuwun ngapuro, maka diistilahkan dengan istighfar. Kemudian dengan meminta taubat gitu. Jadi kalau jumhur ulama itu menyatakan cukup dengan istighfar sama taubat gitu saja. Terus kandungan hukum yang ketiga yakni masa lama haid gitu menurut imam-imam. Yang pertama Abu Hanifah yakni dan As-Sauri itu mengatakan paling sedikit itu 3 hari, paling lama itu 10 hari. Kedua, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang kami pakai, yang sudah kita pakai, yakni paling lama yakni 1 hari 1 malam dan paling sedikit 1 hari 1 malam, paling lama yakni 15 hari 15 malam. Terus yang ketiga yakni Imam Malik itu sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya itu 3 hari berarti 3 hari, kalau 5 hari berarti 5 hari. Kemudian kandungan hukum yang keempat, kapan seseorang itu suami boleh mengumpuli istrinya. Yang pertama Abu Hanifah yakni ketika darahnya istrinya tadi itu sudah berhenti. Lah jadi kalau darahnya itu sudah berhenti tapi dia seorang istri belum mandi atau belum sucian, itu boleh dikumpuli, tapi dengan syarat jika darahnya itu berhenti lebih dari sudah 10 hari, sudah lebih dari 10 hari, tapi dia belum sucian tapi sudah berhenti, maka boleh langsung dikumpuli tanpa mandi dulu. Tapi kalau belum dari 10 hari, maka belum boleh untuk dikumpuli meskipun sudah berhenti. Gitu. Meskipun sudah berhenti darahnya. Yang kedua yakni
mayoritas ulama, yakni Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad itu harus mandi dulu. Jadi benar-benar sudah selesai haidnya, sudah berhenti, kemudian mandi, kemudian baru melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga yakni tawus. Tawus itu mengatakan bahwa kalau sudah selesai haidnya, maka yang boleh yang dibasuh itu vaginanya saja, kemudian boleh melakukan hubungan suami istri. Terus kandungan hukum yang terakhir yakni yang nomor 5, itu apa saja yang dilarang bagi seorang perempuan saat haid, itu apa saja yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Yakni yang pertama yakni sholat, saya gambarkan dengan sajadah, puasa, tawaf, dan berdiam diri di masjid atau mendatangi masjid. Serta yang terakhir yang sudah tertera di judul yakni berkumpulnya suami istri, yakni sudah sesuai judul ya, menjauhi istri pada waktu haid. Keterangan saya sudah selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.